Bagaimana Pak Ustadz? Ya, begini Ibu Frida ya. Jadi kita kembali ke tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan itu kan ini sebagai perkawinan sebagai misakon golidon, perjanjian suci Mas Farid, perjanjian suci Bu Frida ketika seseorang laki, istri, perempuan sudah terikat pada perkawinan misakon golidon, dan tujuannya itu pertama adalah litas kunu ilaiha, untuk menciptakan ketentraman, untuk menciptakan kedamaian. Kemudian wajah ala bainakum mawaddatan warahmah, dan untuk menciptakan mawaddah, rahmah, sakinah dalam kehidupan keluarga ini. Nah, tetapi kalau terjadi kezaliman, terjadi hal-hal yang sampai di luar batas itu semua, maka sebetulnya Islam memperbolehkan perceraian itu, meskipun dikatakan perkara halal yang diperbolehkan, yang dibenci oleh Allah itu adalah talak. Tapi ini prinsipnya kan satu, kalau memang Ibu Firda sudah nggak kuat menerima ini, ya Ibu secara hukum boleh mengajukan itu, gitu ya. Nah, soal orang tua, kalau yang pertama yang dari laki-laki, ya yang pertama dari laki-laki yang tidak menginginkan itu, gitu. Apakah sudah pernah diajak rundingan bagaimana mencari jalan keluar, dimusyawarahkan tentang kelakuan suami yang seperti itu satu. Yang kedua soal amanah orang tua, ibu yang sudah meninggal. Karena sudah meninggal, ini kan susah dicabut karena sudah meninggal. Cuma kira-kira ibu, ya Bu Frida, tahu nggak kenapa kira-kira alasan orang tua Ibu Frida memberikan amanat untuk tidak cerai ini? Apa demi anak atau demi apa? Karena bagaimanapun orang tua tidak akan mengorbankan anaknya untuk hidup menderita seumur hidupnya, gitu. Kalau ini menjadi alasan bahwa dimohon ridhonya melalui doa bahwa kami sudah tidak tahan dengan penderitaan ini, sehingga kami mohon ridho ikhlasnya Bu itu ya, untuk kami menjarakan suami. Tapi anak-anak juga harus dipikirkan, karena jangan sampai ini menimbulkan kemadharatan yang lebih besar. Kalau dalam kaidah fikih itu berlaku darul mafasid muqaddam ala jalbil masalah. Jadi mencegah kerusakan lebih besar itu harus lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada mencari kebaikan yang itu sifatnya sementara. Ini yang harus dipikirkan. Maka mungkin Ibu Frida yang lebih tahu, kira-kira suami masih bisa berubah dengan berbagai macam upaya. Jadi diupayakan semaksimal mungkin dulu lahir batin ikhtiar untuk sebagai upaya menjalankan amanat. Itu satu. Mungkin cari kiai, cari ulama, cari ustadz yang bisa secara batiniah maupun secara lahiriah, psikologis menasihati suami. Itu. Yang kedua juga anak-anak. Bagaimana anak-anak mendiajak pertimbangan mengenai hal ini. Kalau ini sudah dipertimbangkan semuanya, sudah dilakukan semuanya, ya jalan terakhir itu kan sudah dalam kondisi darurat kalau sudah jalan terakhir. Itu teman saya. Ya. Nah, jadi pertanyaan lagi Ibu, setelah Ibu tadi katanya sempat menjual rumah ya, untuk membayar hutang-hutang suami, kemudian Ibu tinggal di mana? Saya ngontrak Mas sekarang. Sekarang masih ngontrak? Masih ngontrak Mas. Karena suami saya pernah saya ajak ngomong baik-baik, bicara baik-baik gitu. Ya akhirnya dia temperamen terus Mas terhadap saya. Dia nggak bisa saya ajak ngomong baik-baik. Bahkan ya gitu Mas. Saya gak kuat dengan kelakuan dia yang selalu temperamen. Padahal saya ajak bicaranya baik-baik. Saya nggak berani bentak-bentak dia. Tapi dia selalu temperamen terhadap saya, Mas. Saya kurang apa, Mas? Oke. Nah, suami juga ikut kontrak sama di tempat yang sama? Suami udah jarang pulang, Mas. Jarang pulang? Gak tahu dia kemana. Dia udah nggak gitu lagi sama saya. Bekerja di mana? Kerja atau tidak? Kadang kerja, kadang tidak. Dia nggak pulang tanpa berita sama saya, Mas. Dia nggak pernah kasih kabar ke saya. Memberi nafkah tidak, Ibu?
Kadang kalau lagi ada iya dikasih, kalau lagi enggak. Nah, ibu pernah Seperti nanya, sekarang. pernah nanya sama suami kemana dia pergi, mencari apa dia keluar rumah gitu, pernah bertanya? Saya pernah tanya, Mas, kemana kamu selama ini nggak pulang-pulang? Ya tapi begitu, Mas, dia nggak pernah bicara baik-baik sama saya. Dia temperamen orangnya, Mas. Oke. Yes. Kalau perlakuan dia sama anak bagaimana, Bu? Sama anak ya gitu, Mas, kadang bentak kalau anaknya nanya. Apalagi kalau saya nanya, saya selalu kena KDRT terus, Mas, karena temperamen dia terhadap saya. Masa sama anaknya juga Iya. mulai seperti itu, Pak Iya, Ustadz? Pak. Dan dalam beberapa penelitian terhadap kasus KDRT ini, Mas Farid, siklusnya selalu begitu. Jadi emosional, kekerasan, terjadi calling down, Ya. terus sadar, permohonan maaf, tidak akan mengulangi. Tapi begitu Ternyata. terjadi ada. Jadi ini beberapa penelitian yang dilakukan oleh teman-teman yang bergerak di bidang KDRT, baik penelitian, pengamatan, itu siklusnya selalu seperti itu. Nah, kalau saya boleh tanya, kejadian seperti ini sudah berlangsung berapa lama, Bu? Ibu bertahan begini ini sudah berapa tahun gitu? Ya 2 tahun ini, Mas, setelah anak yang ketiga itu lahir, temperamen dia semakin menjadi. Jadi ini sudah 2 tahun lebih Ibu mengalami kondisi seperti ini. Nah, keinginan Ibu untuk bercerai ini mulai timbul sejak kapan ini, Ibu? Merasa tidak kuat untuk menahan semuanya. Mulai timbul setelah rumah saya jual untuk melunasi hutang-hutang dia, tapi tetap aja hutangnya masih ada. Saya udah nggak kuat, Pak Ustadz. Apakah saya berdosa kalau saya minta pisah dengan suami saya? Saya selalu ingat terus akan pesan kedua orang tua saya, Pak Ustadz. Karena suami nggak pernah terbuka kepada saya. Hutang untuk apa? Kerja di mana? Dia nggak pernah terbuka. Pak Ustadz, boleh nggak sih seorang istri punya hak untuk bertanya itu ke suami, Pak Ustadz? Ya sebetulnya boleh, apalagi dia ada hak sampai jual rumah, sampai bayar utang-utang, itu kan sebetulnya bukan tanggung jawab dia. Jadi ini karena istri, ya istri, haknya istri itu mestinya tidak boleh, tidak selayaknya untuk diambil oleh suami, gitu seperti itu. Ini atas kebaikan dia, karena atas kebaikan dia melakukan semuanya itu, semestinya dia boleh untuk bertanya sebetulnya ini untuk apa, lagi ini terkait dengan kewajiban dia, gitu. Bukan karena dia menuntut, bukan karena dia ingin berlebihan. Kalau kasusnya tidak untuk menuntut, tidak untuk meminta sesuatu yang berlebih, tapi dalam rangka mencari kebaikan supaya ini jelas, ya itu boleh-boleh saja, Mas Faris, gitu. Nah, cuma Ibu menghadapi situasi begini, apakah pernah istilahnya, kalau di Islam itu ada hakam. Hakam itu juru penengah untuk melakukan ini. Dari pihak keluarga ibu maupun pihak keluarga suami maupun orang lain yang dipercaya untuk melakukan ini. Sudah pernah dilakukan untuk mediasi, melakukan klarifikasi gini, Bu? Kalau urusan keluarga saya bahkan sampai KDRT tidak berani saya bilang sama kedua orang tua saya, Pak Ustadz. Saya takut nanti saya sudah baik lagi, orang tua saya masih benci sama suami. Bahkan jangankan untuk adu kepada orang tua ya Pak. Sebentar, Mas. Ibu, orang tua Ibu atau orang tua dari suami? Orang tua saya. Waktu masih hidup. Waktu masih hidup. Oke. Terus bahkan jangankan untuk kedua orang tua saya ngadu ya Pak. Mas, anak-anak saya aja sekarang benci sama ayahnya karena kelakuan dia terhadap saya. Anak saya sering lihat kalau saya sering kena dipukul. Saya bingung, Pak Melihat Ustadz. kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya. Ya. Jadi begini, dalam rangka mencegah kerusakan yang lebih besar untuk mencari kemaslahatan bagi anak, bagi ibu, ya. Nah, sebaiknya begini, Ibu ya. Kalau memang ini jalan yang sudah terakhir dan tidak ada cara lain, gitu ya. Ibu, Bismillah, cari jalan yang terbaik dalam rangka menjaga terjadinya kemadharatan secara lebih besar, baik bagi anak-anak maupun bagi
ibu sendiri. Itu satu. Tapi saya sarankan ibu tetap datang ke ulama, datang ke kiai untuk apa? Mencari istilahnya pengayom atau mencari pegangan dalam keadaan ibu yang sedang labil dan menghadapi masalah. Jangan sampai nanti carinya ketemu teman seperti yang awal-awal lagi. Ya itu saran saya ibu ya. Yang pertama ibu tolong cari datang ke ulama, ke kiai, ke ustadz yang kira-kira punya kapabilitas, punya komitmen untuk dijadikan tempat curhat, menerima saran ibu ya. Mungkin di forum ini pemirsa bisa melihat ibu sudah mencoba menyampaikan ini ya. Nanti ini di follow up setelah ini bisa lebih intens supaya ibu tidak salah cari teman lagi untuk menyelesaikan masalahnya. Itu satu. Jadi sampaikan ini, minta saran, minta nasihat, jalan keluar secara intens. Kalau di forum ini kita bisa ngomong, tapi kan ini enggak apa itu sifatnya sementara. Setelah ini mungkin bisa sama kita bisa menunjukkan kira-kira kiai mana yang bisa dampingin ibu untuk ke depan menyelesaikan ini. Kalau memang masih ada jalan lain untuk bisa dipertahankan, kita kasih deadline. Karena orang tobat itu kan ada sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau sampai sudah berkali-kali begitu, misalnya, ya sudah ini jalan terakhir ibu harus cerai. Tapi mungkin dengan kiai, dengan ustadz ini akan memberikan saran yang lebih kontinu, lebih intens. Itu tidak sesaat. Saya kira itu Bu ya. Ada deadline. Kalau memang dalam sekian waktu kelakuannya demi kebaikan bersama, ya sudah. Dimohon ridhonya Bapak Ibu, ziarah ke makamnya, mohon untuk izinnya melakukan tindakan perceraian.